In this presentation, I will explain the definition of negotiation, the negotiation process, negotiation skills, types of negotiator, factors affecting successful negotiation, and examples of negotiation in daily life. So let's begin the presentation. Pengertian negosiasi. Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Dalam negosiasi, setiap pihak biasanya memiliki kepentingan atau pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan proses diskusi agar ditemukan solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Tujuan utama negosiasi bukan untuk mencari siapa yang menang atau yang kalah, tetapi untuk menemukan hasil yang adil dan menguntungkan bersama atau yang biasa disebut win-win solution. Negosiasi sangat penting karena membantu menyelesaikan konflik atau perdebatan pendapat secara baik. Setelah memahami pengertiannya, selanjutnya kita akan membahas tujuan dari negosiasi. Negosiasi memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, mencapai solusi terbaik, yaitu menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan semua pihak. Yang kedua, menyelesaikan perbedaan pendapat sehingga konflik dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Yang ketiga, menjalin hubungan kerjasama karena negosiasi yang baik dapat mempererat hubungan antar pihak. Yang keempat, mendapatkan keuntungan bersama atau win-win solution sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan tujuan tersebut, negosiasi menjadi cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, kita akan membahas proses dalam bernegosiasi. Dalam bernegosiasi, terdapat beberapa tahapan penting. Yang pertama, persiapan. Pada tahap ini, pihak yang bernegosiasi menentukan tujuan, mengumpulkan informasi, dan menyusun strategi. Yang kedua, pembukaan. Tahap ini dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik dan menjelaskan maksud dari negosiasi tersebut. Yang ketiga, penyampaian pendapat. Masing-masing pihak menyampaikan kebutuhan dan keinginannya. Yang keempat, tawar-menawar. Pada tahap ini dilakukan diskusi untuk mencari titik temu. Yang kelima, kesepakatan. Semua pihak menentukan hasil akhir yang disetujui bersama. Yang keenam, penutup. Tahap ini menegaskan hasil negosiasi dan menjaga hubungan baik. Setiap tahapan harus dilakukan dengan baik agar hasil negosiasi berhasil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keterampilan bernegosiasi. Agar negosiasi berhasil, diperlukan beberapa keterampilan penting. Yang pertama, komunikasi efektif, yaitu kemampuan menyampaikan ide dengan jelas. Yang kedua, mendengarkan aktif, yaitu memahami lawan bicara dengan baik. Yang ketiga, kemampuan persuasi, yaitu meyakinkan pihak lain dengan alasan yang logis. Yang keempat, pengendalian emosi, agar tetap tenang saat terjadi perdebatan pendapat. Yang kelima, pemecahan masalah, yaitu mencari solusi terbaik. Yang terakhir, berpikir strategis, agar dapat menentukan langkah yang tepat dalam negosiasi. Dengan keterampilan ini, peluang mencapai kesepakatan akan lebih besar. Selain keterampilan, terdapat juga beberapa tipe negosiator. Ada beberapa tipe negosiator yang umum ditemui. Yang pertama, negosiator kompetitif. Tipe ini fokus pada kemenangan pribadi dan cenderung tegas. Yang kedua, negosiator kooperatif. Tipe ini mengutamakan kerjasama dan mencari solusi bersama. Yang ketiga, negosiator kompromis. Tipe ini bersedia memberi dan menerima demi mencapai jalan tengah. Keempat, negosiator pasif. Tipe ini cenderung mengalah dan menghindari konflik. Yang kelima, negosiator analitis. Tipe ini mengutamakan data dan fakta serta berpikir yang logis. Memahami tipe negosiator sangat penting agar strategi komunikasi dapat disesuaikan. Selanjutnya, kita akan membahas faktor yang mempengaruhi keberhasilan negosiasi. Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan negosiasi. Yang pertama, persiapan yang matang, karena memahami tujuan dan strategi sangatlah penting. Yang kedua, komunikasi yang jelas, agar pesan dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga, sikap percaya diri, tetapi tetap tidak memaksakan kehendak. Yang keempat,
kemampuan memahami lawan bicara, sehingga kita mengetahui kebutuhan dan kepentingannya. Jika faktor-faktor ini terpenuhi, maka peluang negosiasi berhasil akan lebih besar. Berikutnya, mari kita lihat contoh negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Negosiasi sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam jual beli, yaitu saat menawar harga barang. Dalam lingkungan kerja, negosiasi digunakan untuk membahas tugas dan tanggung jawab. Dalam organisasi, negosiasi dilakukan untuk menentukan keputusan bersama. Dalam keluarga, negosiasi membantu menyelesaikan perbedaan pendapat melalui musyawarah. Dan dalam bisnis, negosiasi digunakan untuk menyepakati kerjasama antar perusahaan. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa negosiasi sangat dekat dengan kehidupan kita. Dari seluruh pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa negosiasi adalah proses komunikasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Keberhasilan negosiasi ditentukan oleh persiapan yang matang, komunikasi yang efektif, keterampilan negosiasi, dan kemampuan memahami tipe negosiator. Negosiasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena membantu menyelesaikan masalah dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Dengan memahami cara bernegosiasi yang baik, kita dapat menghadapi berbagai situasi dengan lebih bijak dan profesional. Alright everyone, that is all my presentation about negotiation. I hope this presentation can help you understand the importance of negotiation skills in everyday life and in the business world. Thank you very much for your attention. See you next time and have a great day.